Selanjutnya kita akan di sini di tutorial ini kita akan belajar passing data controller ke view Laravel. Nah, passing data adalah proses mengoper data. Data yang dioper adalah data yang ada pada controller ke view untuk ditampilkan. Cara untuk mempassing atau mengoper data ke view pada Laravel. Kita bisa mengirim datanya dalam parameter kedua pada fungsi view. Kita telah belajar tentang penggunaan fungsi view pada tutorial root dan view sebelumnya. Nah, fungsi view kita gunakan untuk memanggil view yang ingin ditampilkan. Nah, data yang ingin dipassing kita letakkan pada parameter kedua. Dalam fungsi view, perhatikan contoh berikut. Jika teman-teman mengikuti seri tutorial lengkap Laravel di yang tutorial awal, tutorial pertama, part pertama, kedua, ini sebelumnya kita telah membuat controller, dosen controller. Untuk teman-teman yang belum tonton dari part 1 sampai part yang sekarang, silahkan cek tutorial sebelumnya dulu agar pembahasan kita lebih nyambung. Nah, di sini kita memanggil view dari controller Laravel. Kita mulai dengan manggil atau menampilkan view dari controller dosen controller yang sudah kita buat pada tutorial part sebelumnya. Buka controller, kita masuk ke sini, ada controller, kemudian masuk ke control dosen controller. Nah, passing data controller ke view Laravel. Pada tutorial sebelumnya kita telah membuat metode index pada controller dosen controller untuk meretur atau mengembalikan string seperti pada sintaks berikut ini. Sekarang kita akan mencoba mengambil atau menampilkan view dari controller. Jadi sampai di sini kita tidak lagi menampilkan view dari root seperti cara sebelumnya, karena cara sebelumnya kita hanya berkenalan dengan root dan cara pemanggilan view. Cara yang benarnya adalah view tetap dipanggil dari controller untuk ditampilkan. Buat view baru, di sini kita akan menampilkan view biodata. Jadi buat sebuah view baru lagi dalam folder view, buat dengan nama biodata.blade.php. Di view di sini resource, kemudian view. Di sini kita membuat view baru. Kita klik pada view, kemudian klik di sini tambah, lalu kita di sini kita membuat view biodata.blades.php. Nah, untuk nama view-nya terserah teman-teman, asalkan ekstensinya tetap menggunakan .blades.php seperti cara membuat view pada Laravel yang sudah dijelaskan pada tutorial sebelumnya. Belajar. Nah, di sini kita klik pada biodata. Ya, di sini kita ketikkan tanda seru, kita input dari keyword, kemudian kita enter atau juga bisa tekan ke tombol tab di keyboard, akan tampil file script HTML-nya. Kemudian di sini kita masukkan ya stringnya itu selamat datang di Stikum Ulin Lekupang. Kita kasih BR ini agar kasih BR-nya ini adalah spasi. Pilihan tempat generasi cerdas. Selanjutnya pada metode index dalam controller dosen controller kita panggil view data .blades.php. Selanjutnya pada dosen controller kita panggil, di sini ada view biodata ya, resource view biodata. Nah, karena part sebelumnya itu part tutorial cara membuat controller Laravel. Pada Laravel kita telah memerintahkan root dosen menjelaskan controller dosen controller dan metode index pada root dosen
dosen diakses. Nah, memanggil kontrol dari root Laravel. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengakses root dosen. Jangan lupa menjalankan PHP-nya, artisan shelf-nya dulu ya teman-teman. Nah, sekarang selanjutnya kita akan belajar mengubah data dari controller, dosen controller, method index ke view biodata. Passing data dari controller ke view Laravel. Seperti yang sudah kita disinggung pada awal di subjudul tutorial ini, untuk passing data dari controller ke view kita bisa mengirimkannya pada parameter kedua pada fungsi view. Contoh, silakan buka lagi metode index pada controller dosen. Ya, controller dosen. Kemudian kita perhatikan kita ketikkan di sini, kita tambahkan nama ini. Di sini saya menggunakan nama saya. Kemudian pada bagian ini, pada bagian nama ini, kita mengirim variabel nama selanjutnya pada view biodata blades.php. Biodata. Di sini ada nama, ya di bagian sini kita kasih ini, kita tambahkan nama. Pada sintaks di atas ini kita bisa langsung menampilkan data yang ada dalam variabel nama tadi dengan menuliskan sintaks kurung kelawal buka tutup kurung kelawal 2 kali kemudian slash nama. Jadi kita tidak perlu lagi menuliskan dengan cara membuka yang PHP panjang-panjang. Inilah kelebihan dari sistem template blade dari Laravel atau .blades.php. Segala penggunaannya semacam sudah dipermudah untuk kita dalam menggunakan Laravel. Oke, kita akan lihat hasilnya. Kemudian passing data array ke view. Ke view Laravel. Untuk mengubah data array ke view Laravel, perhatikan contoh berikut. Kita bawa kembali ke controller, dosen controller ya. Kita kembali ke dosen controller. Kemudian perhatikan sintaks di atas. Data array yang kita masukkan dalam variabel pelajaran bisa langsung kita, di sini ada variabel pelajaran, langsung kita passing ke view. Passing ke view dengan cara yang sama, data yang dikirim ke view tinggal kita pisahkan dengan tanda koma seperti ini. Kita pisahkan dengan tanda koma. Pada contoh data array yang dikirim, di atas data array kita masukkan dalam variabel pelajaran, kemudian kita kirimkan dengan nama matkul atau mata kuliah ya, disingkat saja dengan matkul. Nah, buka view biodatanya. Buka view biodatanya. Kemudian di sini kita tambahkan yang forage. Perhatikan pada sintaks ini, data array matkul yang dikirim dari controller, matkul ya yang dikirim dari controller, kita tampilkan dengan menggunakan forage, karena datanya dalam bentuk array. Data variabel matkul kita ubah menjadi variabel mk ya, di sini mk seperti pada sintaks di atas. Untuk penulisan fungsi forage dan perulangan lainnya dalam template blade Laravel, kita juga tidak perlu penulisan teks PHP. Kita bisa menggunakan tanda add ya. Kita bisa langsung menggunakan tanda add. Nah, sekarang kita akan lihat hasilnya. Coba kita jalan ke localhost 28000 ya, 8000 dosen dosen. Passing data array di Laravel.
Nah, seperti ini hasilnya. Selamat datang di Stikom untuk Kupang. Pilihan tepat, generasi cerdas. Nama saya adalah Marini Kunjona. Yang mata pelajaran ini ada pemrograman web, mobile web, desain web, kalkulus, dan bahasa Inggris. Sampai sini kita selesai sudah materi kita tentang passing data, controller, keyview, Laravel. Nah, kita akan pada tutorial Laravel ini kita telah belajar cara mengambil view dari controller, belajar cara mengubah data dan data array dari controller ke view. Akan kita lanjut lagi ke sebentar. Request data pada Laravel. Request data para Laravel. Oke. Kita lanjut lagi ke request data pada Laravel. Nah, request data pada Laravel. Jika sebelumnya saat kita belajar PHP ada yang namanya get dan post untuk menerima atau menangkap data, maka di Laravel juga sama. Ada istilah yang disebut dengan request dan Laravel. Pada Laravel, maksudnya juga sama. Ada proses menerima atau menangkap data dari inputan post, dan ada juga jenis proses penangkapan data penangkap dari URL. Caranya tidak sulit. Teman-teman tinggal memahami penjelasan pada tutorial ini, dan alangkah lebih bagusnya mengikuti dengan cara langsung mempraktikkan contoh kasus yang ada pada tutorial ini. Ada dua proses request atau penerimaan data pada Laravel, yaitu penerimaan data URI dan juga penerimaan data input. Kita akan banyak menggunakan metode proses penerimaan data ini. Nantinya ada saat mengembangkan aplikasi menggunakan Laravel, baik itu menerima atau menangkap data dari URL atau menangkap data dari form input. Pada saat membuat proses login, create pada Laravel, dan proses yang memerlukan pengolahan dan data lainnya. Akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan cara menangkap data dari URI atau URL. Menangkap data melalui URI. Sebenarnya ada banyak cara juga untuk menangkap data yang dikirimkan melalui URL. Tapi di sini kita akan menggunakan teknik penangkapan data dari URL yang sederhana dan yang menurut saya paling mudah. Kita bisa menangkap data dari URL dengan men-setting terlebih dulu pada bagian root dan Laravel. Kemudian sebelumnya kita telah belajar tentang root pada Laravel. Baik, sekarang silahkan buka root pada file web.php. Sekarang kita buka file pada web.php. Web.php itu ada ini web PHP root. Nah, dan buat root berikut pada Laravel web.php. Di sini kita ketikkan yang namanya root .2 get buka tutup kurung, kemudian tanda kutip pegawai nama, kita ketikkan yang ini. Seperti ini. Nah, jadi di sini kita membuat root baru, yaitu pada parameter pertama. Kita buat dengan pegawai, dan parameter kedua kita menangkap datanya dengan menuliskan sintaks. Nama, untuk penamaannya bebas, teman-teman bisa menyesuaikan sendiri. Dan di root ini kita juga memerintahkan untuk menjalankan controller atau pegawai controller dan metode index. Jadi pada saat kita mengakses localhost
titik kedua 8.000 pegawai bla bla bla, maka akan digunakan metode indeks pada kontrol pegawai kontrol. Nah, sekarang kita buka kontrol pegawai kontroler pegawai kontroler. Di sini di bagian atas ada kontroler pegawai kontroler. Dan silakan teman-teman bisa membuat kontrol baru dengan nama pegawai kontroler jika belum mempunyai kontrol ini, dan tulis sintaksnya berikut. Cara membuat kontrol pada Laravel sudah dijelaskan pada tutorial sebelumnya. Di sini kita masukkan ini lebih kecil dari tanda lebih kecil, kemudian tanya PHP namespace up /http/controllers, jangan lupa titik komanya, kemudian ada use illuminates /http, kemudian /request titik koma plus pegawai controller extend controller. Kemudian ada yang namanya public function index buka tutup kurung nama, kemudian kurung kerawal, kita stringnya itu adalah nama, mau return dia /nama. Perhatikan pada sintaks di atas ini. Kita membuat metode index dengan menangkap data yang dikirim dari row tadi. Nah, untuk bagiannya ini public function index, jadi itu untuk menangkap data dari row tadi, yaitu nama ya. Tinggal kita tangkap di metode dengan menuliskan variabel nama dan dalam parameter metodenya atau index. Kemudian kita bisa langsung mengolah data yang ditangkap tadi. Di sini kita langsung mereturn data variabel nama. Nah, sekarang seperti teman-teman lihat pada contoh di sini, data yang kita kirim adalah itu misalnya ada maka kontrol kita mereturn data langsung. Intinya adalah apapun data yang dikirimkan melalui URL tadi adalah data yang ditangkap pada kontrol. Jadi apa yang diketikkan pada bagian nama itu, maka data itulah yang akan ditampilkan. Sekarang menangkap data dari inputan. Nah, setelah kita belajar cara menangkap data dari URL di subjudul sebelumnya, sekarang kita akan belajar menangkap data yang dikirimkan dari form input menggunakan form method post. Nah, sekarang kita buat dua root lagi. Kita kembali ke web.php. Di sini kita akan membuat root lagi ini. Nah, kita akan untuk formulir ini kita memerintahkan untuk menjalankan metode formulir dalam kontroler pegawai kontroler, dan root yang satunya lagi yaitu root formulir proses. Kita perintahkan di sini perintahkan untuk menjalankan metode proses dalam kontrol pegawai kontroler dengan menggunakan fungsi post. Ya, ini ada fungsi post. Karena pada root formulir atau formulir/proses ini kita akan menangkap data post dari form, kemudian tambahkan metode formulir pada form kontrol pegawai. Kita kembali ke kontroler pegawai kontroler. Sini kita tambahkan yang namanya view formulir ya.
view formulir. Ini kita memanggil view formulir. Jadi sekarang kita buat sebuah view baru, buat view dengan nama formulir.blast.php. Di bagian view di sini, kita klik preview, kemudian klik untuk tambah folder. Kita beri nama foldernya itu formulir.blast.php. Nah, setelah itu kita ke input tanda seru dari keyboard, kemudian langsung kita tekan tombol tab, dan akan muncul di sini ada script HTML-nya, file HTML-nya. Sekarang kita akan masukkan di sini form, action, formulir, pada nama, nah untuk CRS ya, untuk CRS pada Laravel kita akan bahas pada tutorial selanjutnya agar teman-teman bisa lebih mudah memahami materi Laravel kita. Pada form di atas kita membuat form inputan sederhana, yaitu form inputan nama dan alamat, yang actionnya kita arahkan ke root formulir atau proses. Karena pada root formulir proses sudah kita set ke metode proses pada controller dosen pegawai controller, maka sekarang kita buat lagi sebuah metode dalam controller pegawai, yaitu metode proses sebagai pemproses data yang dikirim dari form. Kita kembali ke pegawai controller. Di sini kita kasih nama, kemudian alamat. Jadi sekarang kita isi keseluruhan controller berikut seperti ini. Ini adalah. Nah, untuk penangkap data yang dikirim dari form, kita bisa menangkap datanya dengan mendeklarasikan argues pada parameter metode proses, dan dilanjutkan dengan menuliskan nama variabel tempat kita menyimpan data-data yang dikirim dari form ke satu buah variabel. Pada contoh kita semua data inputnya kita simpan dalam variabel slash request. Baru kemudian kita pecah data-data yang kita tangkap dan menuliskan fungsi input. Data dalam fungsi inputnya kita tulis data yang ingin kita ambil sesuai dengan nama form masing-masing. Pada bagian terakhir kita tinggal memasukkan datanya. Coba kita jalankan. Dengan formulir. Sini tinggal kita masukkan nama Maria, pinjamnya alamat sini seperti obat, kemudian simpan. Setelah mengisi form nama dan alamat, kemudian kita klik simpan. Ini seperti ini hasilnya, nama Maria Dikelincenai, alamat Batu-Batu. Oke teman-teman, sekarang kita telah berhasil menangkap data dari form atau root formulir dan memprosesnya dalam root formulir proses. Selesai sudah pembahasan kita tentang request data Laravel. Sampai jumpa pada tutorial Laravel selanjutnya.